Halo Curious People, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kali ini aku ingin bahas kira-kira bagaimana sih proses manusia belajar? Apakah manusia hanya bisa belajar melalui pendidikan formal atau manusia bisa berkembang dengan sendirinya? Manusia memiliki cara kreatif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia mampu mengembangkan diri dari berbagai sumber pengetahuan dan teknologi yang ada. Manusia mampu belajar untuk terus melakukan perbaikan dari masa ke masa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan pendekatan psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah pendekatan di ilmu psikologi yang menekankan pada proses mental dalam diri manusia, seperti bagaimana kita mengarahkan perhatian, mengetahui sesuatu, mempersepsikan informasi, mengingat, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Sebelum informasi dicerna oleh manusia, tahapan pertama yang merupakan gerbang bagi informasi untuk masuk adalah proses sensasi. Sensasi adalah proses menerima informasi dari lingkungan melalui panca indera manusia. Persepsi adalah proses mengatur, menginterpretasikan informasi, dan memberi makna terhadap informasi tersebut. Terdapat banyak stimulus yang berasal dari lingkungan sehingga manusia memilih stimulus mana untuk diolah di dalam otak. Proses menyaring stimulus disebut dengan atensi. Di sekeliling kita, ada banyak informasi yang dapat dipersepsikan. Misalnya, ketika membaca buku di tempat umum, mungkin terdapat orang lain yang lalu lalang atau terdengar suara sekelompok orang yang sedang mengobrol, tetapi kita bisa tetap memilih untuk fokus membaca. Perilaku ini disebut dengan selective attention, yaitu aktivitas yang fokus terhadap pengalaman tertentu dan mengabaikan stimulus lain yang datang secara bersamaan. Dari memahami istilah-istilah tersebut, insight yang bisa kita tanya ke diri kita masing-masing adalah, kemana sih selama ini selective attention kita sehari-harinya? Apakah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan diri, atau justru ke hal-hal lain seperti kepoin gosip-gosip viral? Ada juga salah satu belajar yang disebut dengan observational learning. Apa sih itu? Pembelajaran yang terjadi ketika seseorang mengobservasi dan meniru perilaku orang lain. Albert Bandura menjelaskan ada 4 proses dalam observational learning, yaitu yang pertama, atensi, fokus mengamati sesuatu. Yang kedua, retensi, memasukkan informasi dan menyimpannya ke dalam memori agar dapat diingat. Yang ketiga, motor production, meniru perilaku orang lain yang diobservasi. Yang keempat, reinforcement, melihat orang lain mendapatkan reward untuk aktivitas yang telah dilakukan. Contoh sederhananya, kamu mau belajar jadi YouTuber, lalu kamu searching-searching video-video yang lagi trending atau YouTuber terkenal. Lalu kamu amatin konten seperti apa yang hits dan mengundang viewer yang banyak. Lalu kamu coba deh ikutin buat konten serupa, ikutin cara menyapa viewer, gaya bicara, gaya editing videonya, dan lain-lain. Demikian Curious People, penjelasan bagaimana manusia belajar. Jika kamu suka dengan video-video kami, saksikan terus video-video lainnya karena banyak sekali insight yang akan kamu dapetin. Konten ini diambil sebagian dari buku kami yang berjudul Knowledge Management, Strategi Mengelola Pengetahuan Agar Unggul di Era Disrupsi. Kalau mau beli, klik link pembelian yang ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa like, subscribe channel kami, dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video baru dari kami. Sampai jumpa!